Selamat datang kembali para pencari kearifan di kanal kita tercinta, Kebijaksanaan Leluhur. Sahabat sekalian, jika ahli strategi politik legendaris Sun Tzu sangat terkenal dengan seni perang dan 36 strateginya, maka sahabat sezamannya, Gui Guzi, justru dikenal dengan 72 strategi yang luar biasa. Lalu, siapakah sebenarnya Gui Guzi ini dan apa saja 72 strategi tersebut? Apa makna mendalam di baliknya? Dengan penuh hormat, kami persembahkan kepada Anda seri video Gui Guzi dan 72 strategi dalam dunia bisnis. Seri ini akan mengupas 72 siasat Gui Guzi yang dipadukan dengan kisah-kisah militer, pelajaran sejarah, wawasan ekonomi modern, serta pelajaran berharga dari perusahaan-perusahaan raksasa di seluruh dunia. Harapan kami adalah untuk memberikan Anda pelajaran berharga yang bisa diterapkan untuk meraih kesuksesan dalam bisnis maupun kehidupan. Pastikan Anda menonton hingga akhir, karena ada banyak sekali kejutan dan pelajaran berharga yang akan kita bongkar bersama di setiap bagiannya. Gui Guzi dan penerapannya dalam bisnis. Gui Guzi adalah seorang tokoh misterius dalam sejarah Tiongkok kuno, bahkan nama dan asal-usulnya tidak tercatat dengan jelas, membuatnya menjadi sosok yang legendaris. Menurut kitab kisah negara-negara Jawa Timur, nama aslinya adalah Wang Yo, seorang sahabat karib dari Sun Tzu dan Meng Zi pada masa pemerintahan Adipati Ping dari Jin. Gui Guzi juga memiliki nama lain, Wang Chan, sehingga ia dijuluki leluhur agung Wang Chan. Gui Guzi hidup pada periode musim semi dan gugur, serta periode negara berperang, diperkirakan lahir pada tahun 400 SM dan wafat pada tahun 270 SM. Ia adalah seorang pemikir, ahli strategi, pakar militer, dan cendekiawan Konfusianisme yang termasyhur dalam sejarah Tiongkok. Lebih dari itu, ia juga seorang misionaris dan pendidik yang luar biasa. Ia memiliki banyak sekali murid, dan beberapa di antaranya menjadi tokoh yang sangat berpengaruh pada masa itu. 4 muridnya yang paling terkenal adalah Sun Tzu dari negara Qi, Pang Juan dan Zhang Yi dari negara Wei, serta Su Qin dari Luoyang, ibu kota dinasti Zhou. 2 murid terkenal lainnya adalah Liu Buwei dan Di Shen. Menurut catatan sejarah dan legenda, ia adalah seorang yang menguasai ilmu gaib dengan pengetahuan yang sangat luas. Setelah memutuskan untuk mengasingkan diri, ia tinggal di sebuah gua di gunung yang disebut Guigu, lembah hantu. Tempat itu disebut demikian karena gunungnya yang tinggi, hutannya yang lebat, dan diselimuti aura yin yang pekat. Bukanlah tempat bagi manusia biasa untuk tinggal. Di sanalah ia sering masuk ke gunung untuk mencari ramuan obat dan bertapa. Karena tinggal di lembah hantu, di gunung lembah hantu, ia pun dijuluki Guru Gui Gui atau Gui Guizi, sang guru dari lembah hantu. Selama lebih dari 2000 tahun, para ahli strategi militer menghormati Gui Guizi sebagai orang suci dari aliran diplomasi. Para peramal dan ahli nujum memujanya sebagai leluhur ilmu mereka. Para penganut Taoisme memuliakannya sebagai leluhur agung Wang Chen. Di mata banyak orang, Gui Guizi adalah sosok yang senantiasa menyembunyikan diri, bermeditasi dalam ketenangan, dan menyimpan rahasia langit dan bumi. Rakyat percaya bahwa ia telah mencapai keabadian karena menguasai seni kultivasi dan dianggap sebagai bapa dari ilmu numerologi, ramalan, dan feng shui. Catatan sejarah Tiongkok menggambarkannya sebagai sebuah ensiklopedia berjalan. Setiap karya yang ditinggalkan oleh Gui Guzi adalah harta karun pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai. Di antara karya-karyanya yang terkenal, 7 seni rahasia dari kitab klasik Gui Guzi dan 4 esai surgawi Gui Guzi telah menjadi kitab pusaka, intisari kearifan bagi generasi-generasi berikutnya. Feng Menglong, penulis kisah negara-negara Jawa Timur, menggambarkan Guru Gui Guzi sebagai seorang pertapa yang memahami segala misteri di alam semesta. Feng Menglong, penulis kisah negara-negara Jawa Timur, menggambarkan Guru Gui Guzi sebagai seorang pertapa yang memahami segala misteri di alam semesta. Ada beberapa bidang keilmuan yang dikuasainya dan hampir tak tertandingi oleh siapapun, yaitu ilmu astrologi.
memahami hukum pergerakan matahari, bulan, dan angka-angka kosmik, mampu meramal masa depan dengan akurasi yang menakjubkan. Ilmu militer, menguasai dinamika strategi perang yang selalu berubah, mampu mempertahankan benteng dengan cara yang bahkan para dewa dan hantu pun tidak dapat mengetahuinya. Seni diplomasi, memiliki ingatan yang luas, pendengaran yang tajam, memahami esensi zaman, mampu berbicara dengan tenang tanpa gentar, dan berdebat tanpa kekacauan. Ilmu panjang umur, menjaga esensi kehidupan, meramu obat untuk menyehatkan diri, tidak pernah sakit dan tidak pernah mati, hingga mencapai keabadian. Gui Guzi mengajarkan, menyelami berarti memahami masa lalu, menanggapi berarti memahami masa kini. Hanya dengan mengetahui masa lalu, kita bisa memahami masa kini, dan hanya dengan memahami masa kini, kita bisa mengetahui masa depan. Apa yang sudah tidak relevan harus ditinggalkan, apa yang masih relevan harus dijaga dan diterapkan. Mengenal diri sendiri adalah kebijaksanaan, mengenal orang lain adalah pencerahan. Ada pencerahan, barulah ada kebijaksanaan. Ada kebijaksanaan, barulah ada pencerahan. Prinsip inilah yang kemudian terangkum dalam sebuah pepatah bijak kuno yang tak lekang oleh waktu. Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka 100 pertempuran pun akan kau menangkan. Inilah kunci emas untuk membuka pintu menuju kehidupan yang cerdas. Seri Gui Guzi dan 72 strategi dalam dunia bisnis ini menyajikan makna mendalam dari perpaduan pengetahuan Gui Guzi yang luas tentang strategi perang dan seni membaca karakter manusia, digabungkan dengan kisah-kisah militer, pengetahuan ekonomi modern, serta bukti-bukti sejarah dunia yang hidup dan kisah-kisah bisnis penuh warna dari berbagai perusahaan di seluruh dunia. Semoga Anda semua mendapatkan pengetahuan berharga tentang sejarah dan bisnis untuk diterapkan demi kesuksesan dalam hidup Anda. Strategi pertama, rencana terbuka, Yang, dan rencana terselubung, Yin. Penjelasan, setiap siasat dan strategi memiliki wujudnya masing-masing. Ada yang lurus seperti persegi, ada yang fleksibel seperti lingkaran, ada yang terang seperti Yang, ada yang tersembunyi seperti Yin. Strategi terbagi menjadi rencana yang terbuka, Yang, dan rencana yang terselubung, Yin. Dalam situasi apapun, seseorang tidak boleh meremehkan lawannya, karena seringkali ada hal-hal palsu yang sengaja diciptakan oleh lawan untuk menipu. Informasi intelijen pun bisa jadi palsu. Oleh karena itu, kita harus mampu membuat lawan tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tipuan. Menurut kitab I Ching, Yin melambangkan kegelapan, dingin, dan sisi dalam. Strategi tersembunyi atau Mu juga bersifat Yin, sebuah rencana rahasia yang membuat lawan sulit menebak kebenarannya. Sebaliknya, Yang adalah terang, jelas, panas, dan sisi luar. Strategi yang bisa berupa taktik atau rencana yang dipaparkan secara terbuka kepada lawan. Kisah dari medan perang, pemanfaatan kecerdasan. Untuk meraih kemenangan, kita harus punya cara unik tersendiri. Namun, kecerdasan itu haruslah tak terlihat, tak terbaca oleh orang lain, karena dengan begitu, kesuksesan akan lebih mudah diraih. Kisah ujian kelulusan Arya Wicaksana. Dahulu kala, seorang pemuda cerdas bernama Arya Wicaksana menimba ilmu pada seorang guru besar, Resi Banyu Bening. Setelah 3 tahun belajar, sang resi berkata kepada Arya dan murid-murid lainnya, "Anak-anakku, aku akan memberikan satu ujian terakhir. Siapapun yang berhasil melewatinya akan lulus dan boleh pergi. Namun yang gagal, mohon maaf, jangan pernah mengaku sebagai muridku lagi." Ujiannya adalah, mulai dari sekarang hingga lonceng tengah hari berdentang, siapapun yang bisa mendapatkan izinku untuk keluar dari pertapaan ini, dialah yang lulus. Mendengar itu, para murid pun mencoba berbagai cara. Ada yang memohon-mohon hingga menangis, ada yang mengarang cerita ada kebakaran di desanya, ada pula yang berbohon ada kabar banjir bandang akan menerjang. Namun, Resi Banyu Bening tetap tenang tak bergeming. Bagus Setiawan, salah satu murid, bahkan sampai membawa surat palsu dan menangis terseduh-seduh. "Guru, pagi ini saya dapat kabar, ibu saya sakit keras.
Hamba rela tidak ikut ujian ini demi menjenguk ibu. Sang resi hanya menggelengkan kepala. Setelah tengah hari nanti, kau boleh pulang. Lain lagi dengan Joko Pangestu. Ia mencoba mendekati gurunya dengan akal-akalan. Guru, sungguh tidak ada cara untuk memohon izin guru. Tapi, jika saya berada di luar, mungkin saya bisa mendapatkan ilham. Izinkan saya berjalan-jalan sebentar di luar. Resi Banyu Bening tertawa kecil. Joko Pangestu, hentikan trik murahanmu itu. Arya Wiccanaksa melihat semua temannya gagal, mulai memikirkan sebuah cara yang tak biasa. Ia mulai bertingkah aneh, mondar-mandir, menghela nafas kasar, menggaruk kepala hingga rambutnya acak-acakan, membuat seluruh suasana ujian yang tenang menjadi begitu gaduh dan kacau. Sang resi mulai terlihat jengkel. Jika ini hari biasa, mungkin Arya sudah diusir sejak tadi. Tapi karena ini adalah hari ujian, beliau menahan diri. Tepat sesaat sebelum tengah hari, Arya Wicaksana menguap lebar, lalu berdiri dengan wajah merah padam. Ia menendang meja dan kursi di dekatnya, lalu dengan langkah marah menghampiri sang resi, mencengkram jubahnya dan berteriak, "Anda ini orang tua kolot, ujian macam apa ini yang hanya menyiksa kami? Aku tidak sudi lagi jadi muridmu. Kembalikan uang pendidikanku selama 3 tahun, kembalikan sekarang juga." Resi Banyu Bening, seorang pertapa yang dihormati di seluruh negeri, tentu saja merasa sangat terhina di depan murid-murid lainnya. Wajahnya memerah karena marah, tubuhnya gemetar. Ia menunjuk Arya dan memerintahkan Joko Pangestu serta Bagus Setiawan. "Cepat, seret keluar anak kurang ajar ini dari pertapaanku." Arya Wicaksana pura-pura meronta, tidak mau pergi, membuat suasana semakin ricuh. Dengan susah payah, Joko Pangestu dan Bagus Setiawan akhirnya berhasil menyeretnya keluar dari pertapaan. Begitu berada di luar, Arya Wicaksana justru tertawa terbahak-bahak. Joko Pangestu dan Bagus Setiawan yang mengira temannya sudah gila menjadi sadar. Saat mereka hendak bertanya, Arya sudah berbalik, kembali masuk ke dalam pertapaan, lalu bersujud di hadapan Resi Banyu Bening dan berkata, "Murid telah lancang kepada guru, dosa murid sungguh pantas dihukum mati." Resi Banyu Bening tertegun sejenak, namun kemudian beliau tersenyum lebar. Wajahnya yang tadi marah, kini berubah menjadi ceria. Sambil membantu Arya berdiri, beliau berkata, "Anakku, kamu telah lulus." Joko Pangestu dan Bagus Setiawan yang juga sudah berada di luar, ikut memohon agar diluluskan. Sang resi berpikir sejenak, lalu menganggukkan kepala. Dari kisah ini, kita bisa melihat betapa cerdiknya Arya Wicaksana. Dia tahu cara biasa tidak akan berhasil menembus kebijaksanaan gurunya. Maka, ia sengaja memancing amarah sang guru, menghinanya, bahkan menuntut uang sekolahnya kembali. Pada akhirnya, emosi sang guru terpancing dan perintah untuk menyeret Arya keluar justru menjadi izin yang ia butuhkan untuk lulus. Penerapan dalam dunia bisnis. Perusahaan mobil raksasa Amerika, General Motors, suatu ketika pernah berada di ambang kehancuran karena persaingan yang begitu ketat. Mereka seolah kehabisan jiwa dan semakin goyah. Akhirnya, pimpinan baru mereka, H. Ross Perot, mengambil sebuah keputusan yang sangat berani, merger dengan perusahaan rival dari Jepang, Toyota, untuk membentuk perusahaan patungan di California. Desain mobil Toyota akan diproduksi dan dijual di pasar Amerika. Tentu saja, ini adalah keuntungan besar bagi kedua belah pihak, dan Toyota dengan senang hati menyambut kerjasama ini. Namun, di balik kerjasama yang terbuka itu, GM secara diam-diam mempersiapkan pembangunan perusahaan baru yang lebih ramping. Mereka menggunakan teknologi otomatisasi terbaru untuk memproduksi mobil-mobil yang lebih ringkas, indah, irit bahan bakar, dengan harga yang terjangkau. Beberapa tahun kemudian, GM akhirnya kembali berdiri kokoh di pasar otomotif Amerika. Strategi kedua, memutar balik langit dan bumi. Penafsiran, menjaga tekad dan kekuatan mental akan memancarkan wibawa. Dengan wibawa, kekuatan batin akan menguat. Dan jika batin kita kuat, tak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Filsuf Guy Guzi mengatakan,
Ketika keadaan tidak menguntungkan, kita harus menggunakan 1001 cara untuk memupuk kekuatan batin. Hanya ketika kekuatan batin kita sudah dahsyat, barulah kita bisa memutar balik langit dan bumi. Kisah dari medan perang, Cao Cao membangkitkan semangat para jenderalnya. Setelah kekalahan telak dalam pertempuran Chibi, Cao Cao berhasil mengubah kondisi mental para prajurit dan jenderalnya dari keterpurukan dan kesedihan yang mendalam menjadi semangat yang kembali berkobar-kobar dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah pertempuran Chibi yang dahsyat, sisa-sisa pasukan Cao Cao yang hancur berkeping-keping kembali berkumpul. Suasana begitu menyedihkan. Mereka tidak tertawa, melainkan menangis pilu. Di antara mereka, yang hidup dan yang gugur, yang tangisannya paling keras dan memilukan adalah sang jenderal perkasa, Su Chu. Mendengar itu, Cao Cao segera bangkit untuk melihat apa yang terjadi. Cao Cao berkata, "Sudahlah Su Chu, jangan menangis lagi. 3.000 kavaleri lapis bajaku memang telah tiada, tapi 3.000 pahlawan dari klanku berhasil kembali dengan selamat." Cao Cao melanjutkan, "Cukup sudah, apa yang kau tangisi? Sebagai seorang pria sejati, seorang jenderal macan, kau seharusnya menumpahkan darah, bukan air mata. Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam peperangan. Su Chu, tidakkah kau dengar perintahku? Pergi, tabuh genderang perang untuk membangkitkan semangat para prajurit." Su Chu menjawab dengan suara bergetar, "Yang mulia Perdana Menteri, 3.000 pasukan kavaleri saya, mereka semua gugur. Saya tidak bisa menyelamatkan mereka yang mulia. Saya gagal." Cao Cao mencengkeram kedua bahu Su Chu dan berteriak dengan suara menggelegar, "Tapi kau masih hidup, bukan? Selama aku masih hidup, aku bahkan bisa tertawa dalam tidurku dan bangun dengan senyuman. Apa artinya kehilangan 3.000 prajurit jika aku masih bisa menghargai 10.000 orang yang tersisa?" Seketika, Su Chu terdiam dan ia tidak menangis lagi. Cao Cao menepuk bahunya dan berkata, "Pergi, tabuh genderang itu." Setelah sisa pasukan berkumpul, Cao Cao berpidato, "Para prajuritku, kalian semua terluka. Menjadi seorang jenderal itu seperti menjadi seorang tabib. Semakin banyak orang yang ia obati, semakin tinggi ilmunya. Atau dengan kata lain, siapa yang telah melihat lebih banyak kematian, dialah yang ilmunya paling tinggi." Seorang jenderal yang belum pernah mengalami beberapa kali kekalahan, bagaimana mungkin ia tahu caranya untuk meraih kemenangan? Di dunia ini, tidak pernah ada jenderal yang menang dalam 100 pertempuran. Yang ada hanyalah mereka yang kalah tapi tidak pernah putus asa, yang semakin kalah semakin berani, hingga pada akhirnya dialah yang menjadi pemenang sejati. Kita membawa 830.000 pasukan ke selatan, namun kita kalah di hadapan Sun Quan dan Liu Bei yang hanya memiliki 50.000 atau 60.000 prajurit. Mengapa? Aku melihat alasan paling mendasar adalah karena dalam beberapa tahun terakhir ini, kita terlalu sering menang. Pasukan kita menjadi sombong, para jenderal menjadi angkuh, kita meremehkan musuh. Bahkan aku sendiri, siang dan malam, bisa tertipu oleh siasat sederhana hingga armada kita hangus terbakar oleh serangan api dari Wu Timur. Ini menunjukkan bahwa sudah saatnya kita menerima kekalahan seperti ini. Kekalahan adalah hal yang baik, sahabat-sahabatku. Kekalahan mengajarkan kita bagaimana cara meraih kesuksesan. Kekalahan mengajarkan kita bagaimana cara untuk menang. Kekalahan mengajarkan kita bagaimana cara untuk menaklukkan dunia ini. Seseorang yang ingin mencapai hal-hal besar harus tahu kapan harus memegang dan kapan harus melepaskan. Begitu pula dalam pertempuran, kita harus bisa menerima kemenangan dan juga harus bisa menerima kekalahan. Terlebih lagi, jumlah pasukan kita masih sangat banyak. Lumbung padi kita jauh lebih melimpah daripada milik Sun Quan dan Liu Bei. Fondasi kekuatan ada di tangan kita, sementara mereka berdua tidak memiliki apa-apa. Selain itu, Cao Cao juga membuat prediksi yang cerdas. Setelah kemenangan di Chibi ini, Sun Quan dan Liu Bei pasti akan saling bertikai.
Saat menghadapi bahaya, mereka bersatu untuk melawan kita. Tapi begitu kemenangan diraih, mereka akan saling menikam dari belakang, saling curiga. Cepat atau lambat, persekutuan mereka akan hancur dan mereka akan kalah. Para prajurit serentak berseru, "Benar, benar sekali." Kisah militer kedua, pasukan elit kavaleri macan dan kumbang milik Cao Cao. Satu poin penting yang membalikan keadaan saat melawan Ma Chao. Novel Kisah Tiga Kerajaan mungkin jarang menyebutkan pasukan elit bernama kavaleri macan dan kumbang, tetapi banyak data sejarah mencatat informasi tentang mereka, terutama dalam catatan sejarah Tiga Kerajaan dan Kitab Wei. Pasukan ini dinamai kavaleri macan dan kumbang karena kekuatan tempurnya begitu dahsyat. Saat bertarung, mereka seganas macan dan kumbang. Kitab Wei mencatat, pasukan ini terdiri dari prajurit-prajurit paling gagah berani di seluruh negeri. Satu orang yang terpilih dari 100. Dari sini, kita bisa melihat bahwa kavaleri macan dan kumbang adalah pasukan yang berisi para ahli bela diri terbaik. Para jenderal terkuat di bawah Cao Wei semuanya lahir dari pelatihan keras unit ini. Di antara mereka, ada 8 jenderal terkenal yang dijuluki 8 kavaleri macan, yang pernah disebut dalam catatan sejarah Tiga Kerajaan, yaitu Xiahou Yuan, Xiahou Dun, Xiahou Shang, Cao Ren, Cao Hong, Cao Chun, Cao Zhen, dan Cao Shu. Pasukan barat milik Ma Chao memiliki kavaleri terkenal bernama kavaleri besi Siliang. Menurut catatan sejarah, Ma Chao menggunakan kekuatan satu provinsi untuk melawan seluruh kekuatan Cao Wei, semua berkat kavaleri besi Siliang, yang menunjukkan betapa kuatnya pasukan ini. Namun, kavaleri besi Siliang tetap tidak mampu menandingi kekuatan mengerikan dari kavaleri macan dan kumbang milik Cao Cao. Penerapannya dalam dunia bisnis. Kebangkitan Nokia. Dari posisi tak tergoyahkan sebagai raja di pasar ponsel dengan 40% pangsa pasar, Nokia runtuh dengan cepat dan berada di ambang kebangkrutan. Nama Nokia bahkan sempat muncul dalam daftar merek-merek besar yang lenyap tanpa jejak. Namun, lihatlah sekarang, Nokia bangkit kembali. Lalu apa rahasianya? Faktor apa, proses apa yang memungkinkan perusahaan yang pernah berada di jurang kehancuran seperti Nokia untuk bangkit dan kembali meraih kesuksesan? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebuah firma konsultan strategi global pernah melakukan penelitian mendalam terhadap perusahaan-perusahaan raksasa yang masuk dalam indeks S&P Global 3200 yang mewakili 70% dari total nilai pasar perusahaan di seluruh dunia. Mereka secara khusus mencari kisah-kisah tentang para pejuang yang bangkit kembali, perusahaan-perusahaan yang berhasil pulih secara spektakuler setelah mengalami kejatuhan yang sangat parah, baik dari segi pendapatan, keuntungan, maupun nilai pasar sejak tahun 2010. Dan percayalah, salah satu kisah yang paling menakjubkan adalah kisah Nokia. Pada tahun 2007, perusahaan asal Finlandia ini adalah raja yang tak termantahkan, menguasai 40% pasar ponsel global. Bayangkan saja, nilai perusahaannya saat itu mencapai 153 miliar dolar AS. Namun, roda kehidupan berputar begitu cepat. Hanya dalam 5 tahun, segalanya berubah drastis. Dengan munculnya dua raksasa baru, Samsung dan Apple, Nokia seolah kehilangan arah. Pasar yang dulu mereka kuasai direbut, perusahaan dilanda krisis hebat, dan nilai pasarnya anjlok hingga 96%. Dari sebuah kerajaan bernilai ratusan miliar dolar, nilai Nokia hancur lebur hingga hanya tersisa 6 miliar dolar AS pada tahun 2012. Tapi, apakah mereka menyerah? Tentu tidak. Di tengah situasi yang paling sulit, perusahaan Finlandia ini melakukan apa yang selalu mereka lakukan selama 150 tahun sejarah mereka. Mereka berubah. Banyak yang tidak tahu, pada awalnya Nokia bukanlah produsen ponsel, melainkan sebuah pabrik kertas di Finlandia. Selama 5 tahun terakhir, Nokia telah mengubah dirinya dari produsen perangkat seluler yang berada di ambang kehancuran menjadi salah satu pemasok infrastruktur jaringan terkemuka di dunia. Untuk melakukan transformasi luar biasa ini, Nokia mengambil langkah yang sangat berani dan menyakitkan.
menjual divisi ponselnya ke Microsoft pada September 2013 dan mempertaruhkan segalanya pada strategi baru ini. Setelah melepaskan bisnis ponselnya, Nokia memfokuskan energinya pada 3 area yang tersisa: infrastruktur jaringan, layanan peta, dan bisnis lisensi paten. Di antara ketiganya, Nokia memilih infrastruktur jaringan sebagai jantung baru perusahaan. Mereka membeli seluruh sisa saham Siemens dalam usaha patungan mereka agar memiliki kendali penuh. Kemudian, mereka melakukan langkah raksasa dengan mengakuisisi Alcatel-Lucent pada tahun 2015 senilai 16,6 miliar dolar AS, menjadikan mereka penyedia layanan infrastruktur jaringan yang lengkap. Agar semakin fokus, Nokia menjual divisi layanan petanya kepada konsorsium produsen mobil Jerman seperti Audi, BMW, dan Daimler. Sementara itu, bisnis lisensi paten tetap dipertahankan karena keuntungannya yang sangat besar. Dan hasilnya sungguh luar biasa. 5 tahun setelah proses perubahan yang menyakitkan itu, nilai pasar perusahaan mencapai 37 miliar dolar AS pada tahun 2017, 5 kali lipat lebih tinggi dari titik terendahnya pada tahun 2012. Rajiv Suri, sang pemimpin yang menahkodai Nokia melewati badai krisis, menggambarkan proses ini dengan indah. Ia berkata, proses perubahan ini seperti membongkar seluruh mesin, kabin, dan baling-baling sebuah pesawat, lalu merakitnya kembali menjadi sebuah pesawat yang sama sekali baru. Kini, Nokia sekali lagi menjadi kebanggaan bangsanya. Kisah kebangkitan yang hebat tidak hanya milik Nokia. Mari kita lihat contoh kedua dari kekuatan restrukturisasi, pemangkasan biaya, penyederhanaan dan investasi teknologi, Bank Raksasa, HSBC. Bank ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana melewati masa sulit dengan kekuatan penyederhanaan. Salah satu langkah pertama yang diambil oleh sang CEO, Stuart Gulliver, saat menjabat pada tahun 2011, sangatlah radikal. Ia memangkas skala operasi bank dari 88 negara menjadi hanya 67 negara. Berkat langkah ini, HSBC berhasil menghemat 4,7 miliar dolar AS pada tahun 2016 dan 6 miliar dolar AS pada tahun 2017. Sebagian besar berasal dari efisiensi biaya operasional. Untuk menyederhanakan bisnisnya, HSBC melakukan 98 penjualan aset antara tahun 2011 hingga 2016, sementara hanya melakukan 4 investasi baru. Meskipun menyusutkan skala operasinya, HSBC tetap menguasai 90% aliran modal dan perdagangan global, sebuah pencapaian yang tidak bisa disaingi bank lain di dunia. Lebih dari itu, efisiensi modal mereka meningkat drastis. Nilai aset berisiko bank berhasil dikurangi hampir 300 miliar dolar AS. Penyederhanaan ini bukan hanya soal menjual aset, ini tentang mengubah cara kerja dari dalam. HSBC memangkas jajaran manajer menengah yang tidak perlu, mengurangi birokrasi, dan memberikan otonomi serta kepercayaan yang lebih besar kepada para pemimpin di setiap divisi. Inilah rahasia restrukturisasi yang mereka mulai sejak 2011. Namun, kebangkitan HSBC tidak hanya datang dari penyederhanaan, tetapi juga dari keberanian berinvestasi pada teknologi. Selama periode 2015 hingga 2020, total investasi yang direncanakan HSBC untuk teknologi mencapai angka fantastis, 2,1 miliar dolar AS. Jadi, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah-kisah luar biasa ini? Menurut para ahli di BCG, seorang pemimpin harus memiliki pemahaman yang jernih dan objektif terhadap situasi, bukannya pasrah menunggu kondisi eksternal berubah. Para pemimpin hebat selalu bergerak lebih dulu untuk mengatasi masalah, dengan rencana ambisius untuk membalikan nasib perusahaan. Selain itu, mereka harus membangun budaya kerja yang tepat, sebab untuk bangkit dari keterpurukan, sebuah perusahaan membutuhkan kecepatan, inovasi, dan budaya komunikasi yang terbuka. Dan yang terpenting, semua perusahaan yang berhasil bangkit dari kegagalan memiliki satu kesamaan. Mereka berani bertaruh besar pada kekuatan teknologi, persis seperti yang dilakukan oleh HSBC. Strategi ketiga, kalahkan satu persatu. Makna dari strategi ini begitu mendalam, saudara-saudaraku. Dengan memecah belah kekuatan dan kedikdayaan lawan, maka kekuatan kita akan menjadi tak terkalahkan, laksana dewa. Untuk bisa memecah belah kekuatan mereka, kita harus bersabar,
menyiapkan pasukan dalam penyergapan, menunggu hingga kesempatan terbaik muncul, lalu menghancurkan mereka satu demi satu. Mari kita lihat sebuah contoh yang luar biasa dalam sejarah militer. Pertempuran Dien Bien Phu, sebuah pertempuran terbesar dalam Perang Indochina pertama. Pertempuran dahsyat ini terjadi di sebuah lembah bernama Muong Tang di Provinsi Lai Châu, Vietnam. Di satu sisi, ada tentara rakyat Vietnam, dan di sisi lain pasukan gabungan Prancis yang terdiri dari pasukan ekspedisi, legiun asing Prancis yang terkenal tangguh, serta pasukan lokal. Ini adalah kemenangan militer terbesar dalam perjuangan kemerdekaan Vietnam dari tahun 1945 hingga 1954. Dipimpin oleh jenderal legendaris Vo Nguyen Giap, tentara rakyat Vietnam berhasil memaksa pasukan Prancis di Dien Bien Phu untuk menyerah pada bulan Mei 1954. Bayangkan, setelah bertahan selama 2 bulan penuh, kekuatan pasukan Prancis yang telah ditingkatkan hingga 16.200 tentara tetap tidak mampu menahan gelombang serangan dahsyat dari tentara rakyat Vietnam. Para penjajah Prancis gagal menaklukkan Vietnam meskipun telah bertahun-tahun berperang dengan dukungan yang terus meningkat dari Amerika Serikat. Setelah kekalahan telak ini, mereka benar-benar kehilangan kemampuan untuk melanjutkan perang. Di panggung dunia, pertempuran ini memiliki arti yang sangat besar. Untuk pertama kalinya, tentara dari sebuah negara Asia berhasil mengalahkan tentara dari negara adidaya Eropa dalam sebuah kampanye militer besar. Dianggap sebagai bencana yang tak terduga bagi Prancis dan pukulan telak bagi dunia barat, pertempuran Dien Bien Phu menghancurkan keinginan Prancis untuk mempertahankan koloninya di Indochina dan memaksa mereka untuk berdamai dan menarik diri. Dengan semangat yang berkobar karena kemenangan ini, koloni-koloni Prancis di Afrika serentak bangkit. Hanya dalam tahun 1960 saja, 17 negara Afrika berhasil merebut kemerdekaannya. Dan pada tahun 1967, Prancis terpaksa memberikan kemerdekaan kepada hampir semua negara yang pernah menjadi koloninya. Dengan demikian, kemenangan tentara rakyat Vietnam dalam pertempuran Dien Bien Phu juga dianggap sebagai tonggak sejarah yang menandai kegagalan total upaya Prancis untuk membangun kembali kerajaannya dan mengakhiri lebih dari 400 tahun keberadaan kolonialisme gaya lama di seluruh dunia. Teknik yang mereka gunakan dikenal sebagai serangan berbentuk kipas, mengalahkan musuh satu persatu untuk melemahkan mereka secara keseluruhan. Serangan gelombang pertama diluncurkan pada 13 Maret 1954, menargetkan pusat pertahanan Him Lam, salah satu benteng terkuat Prancis. Tujuannya adalah menghancurkan benteng di sisi timur landasan pacu Muong Tan, lalu memanfaatkan momentum untuk menyerbu ke area pusat komando Prancis. Serangan gelombang ketiga, serangan terakhir, dimulai pada 1 Mei 1954 untuk menentukan nasib seluruh benteng Dien Bien Phu. Misi terpentingnya adalah merebut 2 bukit pertahanan terakhir, A1 dan C2, sebagai momentum untuk melancarkan serangan total. Pada 6 Mei 1954, pukul 20.30, sebuah ledakan dahsyat dari 960 kg bahan peledak di Bukit A1 menjadi pertanda akhir riwayat mereka. Pada 7 Mei 1954, setelah kunci terakhir, Bukit A1 berhasil direbut, tentara rakyat Vietnam dari segala arah langsung menyerbu ke bunker komando utama Prancis tanpa perlawanan berarti. Seluruh garnisun Prancis keluar dari bunker mereka dan menyerah. Akhirnya, pada 21 Juli 1954, Perjanjian Jenewa ditandatangani. Prancis dan negara-negara lain mengakui kemerdekaan, kedaulatan, dan keutuhan wilayah 3 negara, Vietnam, Laos, dan Kamboja, serta menarik seluruh pasukan mereka dari Indochina. Sekarang, mari kita kembali ke zaman kuno, kepada kisah seorang ahli strategi legendaris, Cao Cao, yang menerapkan strategi penghancuran bertahap. Dalam pertempuran melawan pemberontak Serban Kuning, salah satu jenderalnya, Bao Xin, gugur dalam pertempuran. Cao Cao kemudian memimpin 1.000 pasukan untuk menyerang kamp musuh secara tiba-tiba. Tetapi para pemberontak sudah waspada, dan Cao Cao sendiri nyaris tertangkap hidup-hidup.
Sadar bahwa serangan kilat tidak akan berhasil, Cao Cao mengubah total taktiknya. Dia beralih ke strategi penghancuran bertahap, sebuah perang atrisi yang melelahkan. Perlahan tapi pasti, pasukan Serban Kuning mulai terdesak mundur. Pada akhirnya, Cao Cao menggunakan pasukannya untuk mengepung mereka di wilayah Tebak. Saat itu, jalan mundur mereka terhalang oleh wilayah yang dikuasai oleh Yuan Shao. Setelah beberapa waktu terkepung, pasukan Serban Kuning yang kehabisan sumber daya dan tidak punya jalan keluar, akhirnya terpaksa menyerah. Dari 300.000 orang yang menyerah, Cao Cao dengan cerdik memilih 100.000 orang terbaik untuk direkrut ke dalam pasukannya. Sejak saat itu, kekuatan militer Cao Cao meningkat pesat, menjadikannya salah satu kekuatan terbesar pada masanya. Penerapannya dalam dunia bisnis adalah melalui pengambil alihan perusahaan dengan cara meningkatkan kepemilikan atau saham. Bayangkan saja, sebuah perusahaan kopi lokal yang legendaris, sebut saja Kopi Nusantara, yang telah menjadi bagian dari pagi hari kita selama puluhan tahun, tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa perusahaan itu telah diakuisisi oleh sebuah korporasi minuman raksasa dari luar negeri. Alih-alih menanamkan modal untuk membangun proyek dari nol, investor asing tersebut mengambil jalan pintas dengan mencaplok perusahaan lokal yang sudah mapan. Atau kisah sebuah grup perhiasan ternama, sebut saja Permata Bangsa, yang secara resmi mengambil alih Istana Berlian, salah satu retail perhiasan terbesar di Indonesia. Dengan ratusan gerai yang tersebar di berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Nusantara, Istana Berlian seketika berada di bawah kendali manajemen baru. Kasus-kasus seperti ini hanyalah contoh terbaru yang menambah panjang daftar merek-merek kebanggaan dalam negeri yang jatuh ke tangan atau berada di bawah kendali investor, baik dari dalam maupun luar negeri, seperti yang terjadi pada beberapa merek air mineral, elektronik, atau bahkan perusahaan konstruksi ternama kita. Menurut Bapak Budi Hartono, seorang pengamat ekonomi terkemuka, polanya seringkali mirip. Dahulu, beberapa perusahaan lokal memiliki aset berharga seperti tanah, tetapi tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup untuk mengembangkan proyek. Mereka pun membentuk usaha patungan dengan mitra asing. Setelah proyek berjalan, usaha patungan ini dibuat seolah-olah terus merugi. Untuk mempertahankan operasional, kedua belah pihak harus menambah modal. Karena kondisi keuangan perusahaan lokal yang terbatas, pihak asing terus menambah porsi modalnya, yang secara perlahan meningkatkan porsi kepemilikan dan kendali mereka atas perusahaan. Terkadang, tujuan utama pengambil alihan ini bahkan bukan sekedar menguasai aset, tetapi untuk mendominasi pangsa pasar. Bapak Budi menambahkan, situasi sulit seperti pandemi benar-benar memukul aktivitas bisnis banyak perusahaan. Dalam kondisi tertekan, tawaran akuisisi menjadi sangat sulit ditolak. Satu-satunya cara bagi perusahaan untuk bertahan adalah dengan terus berinovasi dan meningkatkan penjualan. Disinilah peran pemerintah menjadi krusial dengan kebijakan yang mendukung penjualan ke pasar-pasar baru serta paket bantuan untuk mendorong konsumsi domestik. Hanya perusahaan yang aktivitas bisnisnya sehat dan terus berputar yang bisa terhindar dari cengkraman akuisisi. Strategi keempat, kemampuan beradaptasi yang luar biasa. Maknanya adalah bergerak maju atau mundur, berputar dan bermanuver dengan cara yang tak terduga, lincah seperti hantu, membuat siapapun tidak akan pernah tahu langkah kita selanjutnya. Saat berkonflik, kita harus mampu beradaptasi dengan situasi, jangan terpaku pada satu rencana. Berubahlah sesuai kehendak, sehingga lawan tidak akan pernah bisa menebak apa yang akan kita lakukan. Keunggulan militer dari strategi ini terlukis dengan sempurna dalam kisah kepahlawanan Pangeran Diponegoro, seorang jenius militer dari tanah Jawa. Cara beliau berperang begitu lihai dan tak terduga, seolah-olah beliau bisa muncul dan menghilang sesuka hati, menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun. Taktik perang gerilya beliau yang sangat cepat dan tak terduga membuat pasukan kolonial Belanda kewalahan dan frustrasi. Dalam perlawanannya melawan penjajah, pasukan Diponegoro mampu menyerang pos-pos pertahanan Belanda di malam buta, lalu lenyap tanpa jejak keesokan paginya, menyisakan kebingungan dan ketakutan di pihak musuh. Dalam waktu singkat, beliau mampu melumpuhkan beberapa garnisun Belanda yang letaknya berjauhan,
membuat para jenderal Belanda merasa seperti sedang melawan hantu. Hingga hari ini, bagaimana Pangeran Diponegoro bisa mengordinasikan serangan secepat dan seefektif itu dengan sumber daya yang terbatas masih menjadi sebuah misteri yang dikagumi dalam sejarah militer. Menurut Profesor Bambang Wijoyo, seorang sejarawan terkemuka, catatan sejarah menunjukkan bahwa pasukan Belanda seringkali dibuat tak berdaya. Mereka menguasai benteng-benteng besar, namun tak mampu menguasai desa dan hutan. Suatu ketika, Pangeran Diponegoro menerima kabar bahwa sebuah benteng penting di Jawa Tengah baru saja diperkuat. Bukannya mundur, beliau justru memerintahkan serangan kilat ke dua pos logistik Belanda yang lebih kecil di arah yang berlawanan pada hari yang sama. Saat pasukan utama Belanda bergerak untuk merespon serangan itu, pasukan inti Diponegoro justru menyerbu benteng yang baru diperkuat tersebut yang pertahanannya sedang melemah karena sebagian pasukannya telah dikirim keluar. Dari saat beliau memulai perlawanannya, hingga membuat Belanda harus mengeluarkan biaya dan sumber daya yang luar biasa besar, Pangeran Diponegoro dan pasukannya sambil terus bergerak dan bertempur, menunjukkan kepada dunia arti sesungguhnya dari taktik perang yang adaptif dan tak terduga. Penerapan dalam dunia bisnis. Di tengah krisis, seringkali tersembunyi peluang emas. Mari kita lihat bagaimana perusahaan-perusahaan mengubah kesulitan akibat pandemi menjadi sebuah kesempatan berharga. Menurut Tang Nguyen.vn, dalam sebuah pertemuan dengan Perdana Menteri Vietnam saat itu pada bulan Maret 2020, para pemimpin perusahaan besar seperti Masan dan Taco berbagi kisah inspiratif mereka dalam menghadapi pandemi. Bapak Nguyen Dang Quang, pimpinan Masan Group, mengungkapkan, untuk mencegah kelangkaan bahan pokok dan jatuhnya harga, pabrik-pabrik pengolahan makanan kami beroperasi dengan kapasitas penuh, terutama untuk daging babi. Namun, pandemi ini juga menjadi momen emas untuk mendorong perdagangan digital. Kami sedang merancang cara agar semakin banyak orang memilih berbelanja online dilayani dengan nyaman di rumah, tanpa harus pergi ke supermarket. Beliau menambahkan, khususnya untuk ekspor, ini adalah kesempatan untuk merebut pasar, terutama ketika rantai pasokan dari Tiongkok mulai terganggu. Sementara itu, Bapak Tren Baya Yurung, pimpinan Taco Group, menyatakan, meskipun situasi sulit karena pandemi, selalu ada peluang bagi perusahaan untuk berinvestasi dan berkembang, salah satunya di sektor pertanian. Oleh karena itu, Taco mengalihkan investasinya ke sektor ini, sekaligus memanfaatkan kekuatan kami di bidang mekanik dan logistik. Kisah ini adalah cerminan sempurna dari strategi kuno kelima, menggenggam peluang dari langit. Apa maknanya? Seorang bijak yang hidup di dunia ini dalam membangun karir dan menyebarkan ajarannya harus selalu mengamati tanda-tanda alam untuk menentukan waktu yang tepat. Seseorang yang cerdas di hadapan perubahan yang begitu cepat akan tahu cara menangkap peluang dan momentum dengan sigap, lalu melaksanakan atau menyesuaikan rencananya dengan sempurna. Untuk memahami betapa dahsyatnya strategi ini, mari kita kembali ke medan perang tiga kerajaan dalam sebuah kisah militer yang legendaris. Zhuge Liang berpura-pura sakit untuk memancing musuh merebut benteng Chencang. Ia tahu betul bahwa benteng Chencang akan terendam banjir saat musim hujan tiba, sebuah fakta yang tidak diketahui oleh Cao Zhen, Jenderal Agung dari Cao Wei. Melihat Zhuge Liang mundur, Cao Zhen dengan mudahnya menyerang dan menduduki Chencang. Namun, setelah 2 bulan melewati musim hujan lebat, Cao Zhen baru menyadari malapetaka yang menimpanya. Seluruh baju zirah dan senjata berkarat dan rusak parah. Pasukan Cao Zhen berjatuhan, busur dan panah lapik dan patah. Persediaan makanan menjadi lembab dan berjamur, dan semangat para prajurit pun runtuh. Tepat pada saat itulah, Zhuge Liang mengerahkan pasukan utamanya di bawah pimpinan Wei Yan dan Zhang Ping untuk menyerang, menghancurkan pasukan Wei dan merebut kembali Chencang dengan gemilang. Kecerdasan yang sama, ribuan tahun kemudian, terbukti kembali di era digital. Karena bisnisnya meroket berkat pandemi, CEO Instacart berhasil mengumpulkan total hampir 2,2 miliar dolar dari puluhan investor dan menjadi miliarder di usia 33 tahun. Menangkap kesulitan orang-orang dalam berpergian, berinteraksi, serta membeli bahan makanan selama pandemi, Apoorva Mehta,
pendiri dan CEO Instacart, menawarkan solusi kreatif dengan layanan pengiriman bahan makanan di Amerika. Layanan Instacart memungkinkan pelanggan memilih toko bahan makanan secara online, lalu para pembelanja pribadi dari Instacart akan mengemas dan mengantarkan pesanan langsung ke depan pintu rumah pelanggan. Pada 11 Juni 2020, Instacart mengumumkan bahwa mereka berhasil mengumpulkan dana investasi baru sebesar $225 juta AS yang melambungkan valuasi perusahaan dari $7,9 miliar menjadi $13,7 miliar. Menurut perkiraan Forbes, Mehta memiliki 10% saham, yang berarti ia menjadi anggota terbaru dari Decacorn Club, sebuah klub eksklusif bagi para miliarder dengan kekayaan bersih $1,2 miliar. Strategi keenam, nasib ditentukan oleh ucapan. Maknanya sungguh mendalam. Perkataan seorang bijak memiliki kekuatan magis, mampu mengubah bahaya menjadi keselamatan, menyelamatkan ribuan nyawa dari kehancuran. Ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan, satu kata yang terucap, bahkan kuda tercepat pun tak mampu mengejarnya. Filsuf Han Fei-tzu pernah berkata, pikiran orang yang gegabah dan ucapan orang yang cerdik, keduanya adalah sumber dari segala akibat, yang berarti kita harus sangat berhati-hati dalam setiap perkataan. Bahasa adalah cerminan jiwa, ekspresi dari pikiran. Seperti kata sebuah pepatah Tiongkok, jika ingin tahu apa yang ada di dalam hati seseorang, dengarkanlah apa yang keluar dari mulutnya. Baik nasib baik maupun buruk, semua bergantung pada ucapan kita. Kisah klasik dari medan perang, bagaimana Resi Cendekia memenuhi permohonan Pangeran Budi. Alkisah, di zaman kerajaan-kerajaan kuno, ada seorang bangsawan bijaksana bernama Pangeran Budi dari Kerajaan Awan Timur. Suatu ketika, ia berselisih paham dengan raja dari negeri seberang yang kuat. Merasa tak lagi sejalan, Pangeran Budi memutuskan untuk meletakkan jabatannya sebagai Perdana Menteri dan kembali ke tanah kelahirannya, wilayah Melati, dengan harapan bisa hidup tenang dan damai. Namun, takdir berkata lain. Sebuah kerajaan dari selatan, Kerajaan Sungai Selatan, tiba-tiba bersiap untuk menyerang wilayah Melati. Situasi menjadi sangat genting, dan celakanya, hubungan Pangeran Budi dengan rajanya sendiri, Raja Awan Timur, sedang tidak baik, membuatnya sulit untuk meminta bantuan. Tepat di saat keputusasaan melanda, seorang utusan raja bernama Resi Cendekia kebetulan singgah di wilayah Melati dalam perjalanannya pulang. Dalam perjalanan, dalam keadaan maupun tanpa capek, Resi Cendekia berhasil menjinakkan singa buas dan mengantar utusan raja ke wilayah Melati dalam perjalanannya pulang. Mendengar kabar ini, secercah harapan muncul di hati Pangeran Budi. Ia segera menemui Resi Cendekia dan menceritakan segalanya. Kali ini, nasibku ada di tanganmu. Resi Cendekia adalah seorang pria yang luar biasa. Meskipun perawakannya tidak terlalu tinggi, otaknya begitu cerdas dan lidahnya begitu lihai. Ia dikenal sebagai seorang diplomat ulung yang selalu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan gemilang, tanpa pernah mempermalukan nama rajanya. Pengetahuannya luas, ingatannya tajam, dan ia memiliki kemampuan langka untuk membaca pikiran orang lain hanya dari raut wajah mereka. Pangeran Budi tahu Resi Cendekia adalah orang yang tepat. Hubungan Resi Cendekia dengan keluarga Kerajaan Awan Timur sangat dekat, dan ia juga berteman baik dengan Pangeran Budi. Ketika Resi Cendekia tiba, Pangeran Budi menyambutnya sebagai tamu kehormatan dan dengan wajah sendu berkata, "Jika dilihat dari luar, tentara Kerajaan Sungai Selatan sudah bersiap menyerbu wilayah Melati. Aku khawatir hari-hariku yang damai tidak akan bertahan lama." Resi Cendekia mengangguk penuh pengertian. Dalam hatinya, ia langsung menyusun sebuah rencana cemerlang untuk menyelamatkan sahabatnya. Tanpa membuang waktu, Resi Cendekia segera kembali ke ibu kota untuk menghadap Raja Awan Timur. Ia datang sebagai seorang utusan, namun misinya yang sesungguhnya adalah meminta bala bantuan untuk Pangeran Budi. Sang raja bertanya, bagaimana situasi di Kerajaan Sungai Selatan saat ini? Resi Cendekia melihat ini sebagai sebuah kesempatan emas. Dengan nada serius ia berkata, "Baginda,
Saya melihat ada sebuah masalah besar di wilayah Melati. Rakyat di sana begitu keras kepala dan tidak tahu diri. Ia sengaja tidak langsung menyebut Pangeran Budi, dan sang raja pun tanpa sadar terpancing ke dalam percakapannya. Apa maksudmu? Jelaskan padaku. Dengan tenang Resi Cendekia menjawab, rakyat di wilayah Melati tanpa berpikir panjang telah membangun candi-candi suci untuk para leluhur kita di sana. Sekarang, jika tentara dari kerajaan Sungai Selatan menyerbu, mereka pasti tidak akan peduli dan akan menghancurkan tempat-tempat suci itu. Rakyat wilayah Melati tidak sadar akan bahaya ini, sementara tentara musuh begitu kejam. Inilah yang saya maksud, Baginda. Mendengar hal itu, raut wajah sang raja langsung berubah pucat. Ia berseru, "Oh tidak, candi-candi para leluhurku ada di sana, kita harus melindunginya." Seketika itu juga, ia segera mengirimkan pasukan aliansi untuk menyelamatkan wilayah Melati. Akhirnya, wilayah Melati pun aman, dan Pangeran Budi terselamatkan. Demikianlah, Resi Cendekia dengan kelihayannya berhasil meyakinkan raja, meminjam kekuatan kerajaan untuk kepentingannya, menyembunyikan niat aslinya, dan berhasil mencapai tujuannya untuk menyelamatkan Pangeran Budi. Pelajaran dari kisah kuno ini ternyata masih sangat relevan dalam kehidupan modern, terutama dalam dunia bisnis dan pengembangan diri. Hal ini mengingatkan kita pada ajaran dari Dale Carnegie, seorang penulis dan pembicara legendaris dari Amerika. Beliau adalah penulis buku Cara Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain, salah satu buku pengembangan diri terlaris sepanjang masa. Berikut adalah 5 pelajaran abadi dari seninya dalam memahami manusia. Saat berinteraksi dengan orang lain, ingatlah bahwa Anda tidak sedang berhadapan dengan mesin logika, tetapi dengan makhluk yang penuh emosi. Baik saat Anda menjual produk atau bernegosiasi, Anda harus mampu menembus dinding emosional mereka untuk mencapai tujuan. Gunakan kecerdasan emosional atau EQ Anda untuk memahami perasaan mereka, bukan hanya kecerdasan intelektual atau EQ untuk meyakinkan mereka dengan logika. Sebagian besar hal-hal hebat di dunia ini dicapai oleh orang-orang yang terus berjuang, bahkan ketika tampaknya tidak ada harapan sama sekali. Kemampuan untuk bangkit kembali dari kesulitan adalah kunci kesuksesan para pengusaha. Justru ketika semua harapan seakan padam, saat itulah kesempatan bagi mereka untuk menerobos dan menemukan jalan baru yang tak terduga. Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan sebuah senyuman selalu berkata, "Aku menyukaimu, kamu membuatku bahagia, aku senang bertemu denganmu." Memasuki ruang rapat dengan senyuman tulus adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membangun hubungan. Senyuman akan mendorong orang lain untuk merasa nyaman dan terbuka untuk berinteraksi dengan Anda. Orang sukses adalah mereka yang mengakui kesalahan mereka dan berani mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Hampir semua pengusaha sukses pernah mengalami kegagalan besar sebelum mereka meraih kemenangan. Mereka tidak lumpuh oleh rasa takut, melainkan belajar dari setiap kesalahan dan menjadikannya batu loncatan. Lebih pedulilah pada karakter Anda daripada reputasi Anda. Karakter adalah siapa diri Anda yang sebenarnya, sementara reputasi hanyalah apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Segala kemewahan, keindahan, dan kekayaan menjadi tidak berarti jika tidak didasari oleh karakter pribadi dan etika yang kuat. Terima kasih telah menemani kami hingga akhir video di kanal Kebijaksanaan Leluhur. Semoga kisah dan pelajaran hari ini memberikan inspirasi bagi Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol suka dan bagikan kepada teman-teman Anda. Dan tentu saja, pastikan Anda sudah berlangganan dan menyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan hikmah-hikmah berharga lainnya dari kami. Kami ingin sekali mendengar pendapat Anda. Pelajaran mana yang paling berkesan bagi Anda? Tuliskan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.